Cicak-cicak di dinding. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap. Lalu nyamuknya pun terbang entah kemana. Rupa-rupanya bukan hanya seekor cicak saja yang sedang berburu seekor nyamuk. Kalau dihitung-hitung, ada sekitaran 12 ekor cicak. Namun, ada 2 ekor cicak yang sedang beradu argumen karena seekor nyamuk tadi yang gagal ditangkap. Cicak pertama menyalahkan cicak kedua karena bau busuk badannya yang membuat si nyamuk gampang mengenalinya. Cicak kedua tak mau kalah, menyalahkan cicak pertama karena terlalu gemoy. Sehingga saat mengendap-endap, si nyamuk gampang mendeteksi karena getarannya cukup kencang. Hingga akhirnya kedua cicak ini pun berkelahi fisik. Puk! Kedua cicak ini pun jatuh ke lantai. Pertanyaan saya, ada berapa cicak yang masih nempel di dinding? Jika Anda menjawab 10, jawaban Anda salah. Yang benar adalah 0, alias tidak ada seekor cicak pun di dinding. Lalu kemana yang 10 ekor lainnya? Bukankah ada 12 ekor cicak di dinding? Jawabannya, ke-12 cicak berada di lantai semuanya. Karena ketika mereka melihat kedua temannya berkelahi dan jatuh, ke-10 lainnya pada tepuk tangan. Bagi Anda mungkin ini jok bapak-bapak tongkrongan saat memberi tebakan ke teman-temannya sambil main catur atau makan gorengan. Tetapi ada sebuah pembelajaran dari jok tersebut. Bukankah kita juga sering melakukan hal yang sama seperti kedua cicak yang berkelahi ataupun ke-10 cicak yang sedang menonton perkelahiannya? Sebagai sales, saya sering menyalahkan kompetitor kita karena target tidak tercapai. Akibatnya, kita sering berkelahi dengan kompetitor kita. Sebagai ayah, ketika anak tidak menjadi juara kelas, kita menyalahkan ibunya yang tidak becus menemaninya belajar. Sebagai istri, saat uang shopping sedikit, kita ngomel ke suami karena tidak kerja lebih keras supaya dapat pemasukan lebih banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita juga kadang seperti ke-10 ekor cicak yang bertepuk tangan melihat perkelahian saudara-saudara kita yang lain. Kita seolah senang jika teman A perang dingin dengan teman B. Bahkan ketika teman A sedang gibah tentang teman B atau sebaliknya, kita tidak segera membantunya berdamai. Justru sebaliknya, seolah menjadi kompor dalam permusuhan mereka. Dalam keluarga kerajaan Allah, seharusnya setiap kita ketika mengetahui ada ketidakberesan hubungan antara satu dengan lainnya, sigap untuk mendamaikannya. Itulah yang diajarkan dan diharapkan Kristus dalam membangun sebuah komunitas keluarga kerajaan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Anda bersedia? Jadilah pendamai bagi semua orang, karena Tuhan benci
permusuhan.